عليه وسلم يا ربي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Ikhwan akhwat, calon penghuni surga yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah keimanan kita, menghapus semua dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dengan zikrullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada ikhwan akhwat semuanya. Kenapa Habib Helmi mengatakan kepada seluruh ikhwan akhwat jangan pernah untuk mencari guru lain. Ada beberapa hal yang harus ikhwan akhwat ketahui, yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan adalah tentang Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau adalah seorang guru yang benar-benar sayang kepada muridnya. Beliau senantiasa tidak memperdulikan kesehatannya untuk semua murid-muridnya. Entah sang guru lagi sakit, entah sang guru lagi capek, entah sang guru lagi sumpek, tidak pernah menunjukkan wajah sumpeknya, sakitnya di hadapan ikhwan akhwat. Yang kalian tahu bahwa gurunda sehat-sehat saja, yang kalian tahu gurunda baik-baik saja. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, kenapa saya selalu bilang, Habib Helmi bilang jangan pernah mencari guru lain. Yang pertama, ada satu sifat, ada satu sikap yang dimiliki oleh Allah, dan itu dipakai juga oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Apa sikap itu? Yaitu sikap pencemburu. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ini cemburu luar biasa bila si murid dekat sama orang lain. Saya menyampaikan sebuah cerita singkat. Ketika ada seorang murid, seorang ikhwan melaksanakan ibadah umrah bersama gurunda dan ada beberapa keluarga yang lainnya. Si murid melihat, karena ada perasaan takut kepada sang guru, maka dia jauh dari gurunya, dari gurunda. Maka dia ikut kepada keluarga satu ini. Kemana si keluarga ini pergi diikutinya? Ke kanan, ke kiri, ke depan, kemana pun dia pergi diikuti. Hingga suatu ketika sang murid dipanggil sama sang guru. Si murid dipanggil sang guru. Wahai fulan, wahai ikhwan, gurumu itu aku. Melihat kedekatan sang guru, si murid ini melihat dengan yang lain, orang dekatnya juga cemburu sang guru. Tidak ingin si murid ini memiliki cinta yang besar, melebihi kecintaan kepada guru daripada yang lain. Tidak ada seorang guru yang benar-benar memiliki cinta yang besar kepada muridnya seperti Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Yang kedua, pada waktu Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan akan mendapat pelantikan
menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah tahun 90-an atau tahun 2000-an. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ini mendapat satu perintah dari atasannya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pada waktu akan melaksanakan ibadah, akan tetapi gambar Allah visanya tidak keluar atau tiketnya tidak keluar, maka tidak bisalah Al-Habib Amin bin Muhsin ini melaksanakan ibadah haji atau umrah, padahal bisa melantikannya. Entah bagaimana caranya, Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan mendapat isyarat, mendapat perintah dari atasannya bahwa beliau harus menuju ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Berangkatlah Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ke Jakarta. Sampai di Jakarta, di Masjid Istiqlal di lantai keempat, Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan diperintah oleh atasannya menuju ke sana. Berangkatlah beliau. Maka tak lama kemudian, maka datanglah para mursyidin yang lain mengelilingi Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Mereka duduk di tempatnya masing-masing. Oleh gurunya Al-Habib Syekhana Al-Habib Muhsin Al-Hindwan diberikan satu pakaian yang luar biasa. Dibakaikan jubah gurunda ini, dibakaikan jubah oleh Syekhana dan dibakaikan imamah. Yang memakaikan jubahnya adalah Syekhana dan yang memakaikan imamahnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipakai, dirapikan oleh baginda Rasul. Dalam satu riwayat, disitulah Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan dipanggil ya waladi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian maka baginda Rasul menyampaikan sebuah perkataan kepada semua kepada para mursyidin akan tiba saatnya, di antaranya akan tiba saatnya nanti ada sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut akan masuk ke dalam surga berdampingan denganku. Mereka mempunyai pemimpin, kata Rasulullah SAW. Satu sama yang lain, mursyid yang lain saling melihat siapa di antaranya. Maka baginda Rasul SAW menyebut satu nama yang akan membawa semua murid-muridnya masuk surga, dan murid-muridnya ada di belakang kata Rasulullah, yakni adalah Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Maka dengan gercepnya Syekhana Al-Habib Muhsin Al-Hindwan berdiri dari kursinya. Satu merasa bangga memiliki seorang anak yang luar biasa, satu merasa puas karena mendidik sang anak berhasil. Berdirinya Al-Habib Muhsin Al-Hindwan berkata kepada Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, kata Syekhana Al-Habib, wahai Amin, aku titip semua murid-muridku kepadamu. Kata Syekhana, aku titip semua murid-muridku kepadamu. Ini bukan cerita saya, ini dapat langsung dari Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau sendiri yang menceritakannya. Tidak hanya sampai di situ saja. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ini pernah suatu ketika ada seorang ikhwan mendapat sebuah musibah. Anaknya dipondokkan di Makassar, lagi mau menjemur sebuah pakaian, jatuh dari atas ke bawah, meninggal dunia. Dibawa ke Pontianak, sampai di Pontianak orang tuanya histeris menangis.
Namanya orang tua kehilangan seorang anak yang disayanginya, nangis sejadi-jadinya. Nangis dia. Maka dia datang kepada gurunda. Ustaz, bagaimana Ustaz? Bagaimana anak saya? Bagaimana saya selanjutnya? Kebetulan anak yang paling disayang seorang wanita. Akhwat, gurunda tidak banyak berbicara. Gurunda tidak banyak komentar. Hanya mengatakan sabarlah, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang Al-Habib Amin bin Muhsin itu, tak lama kemudian dipanggillah salah seorang di antara keluarganya. Beberapa hari setelahnya dipanggil. Kata gurunda, wahai fulan, sungguh hebat akhwat itu yang meninggal barusan. Sungguh hebat dia. Kenapa Ustaz? Biasanya kalau seandainya ada akhwat yang meninggal, ini untuk bertemu dengan syekhana atau untuk berkumpul dengan syekhana, itu biasanya memerlukan waktu paling cepat 1 hari, paling lama seminggu, bisa 1 bulan, bisa berbulan-bulan. Tapi yang akhwat ini tidak sampai hitungan jam sudah dipanggil oleh Al-Habib Muhsin bin Ali al-Hindwan. Kata Syekh, pada waktu itu, maka diceritakan oleh gurunda, pada waktu almarhumah dimasukkan ke liang lahat, dikebumikan, maka aku menemaninya. Kata gurunda, aku menemaninya. Tatkala malaikat munkar dan nakir datang dan menanyakan rabbuka wa nabiyyuka wa kitabah, semuanya, maka yang menjawab aku. Kata gurunda, setiap pertanyaan malaikat yang datang kepadanya, rabbuka, maka aku jawab Allah Rabbi. Wa nabiyyuka, bukan muridku yang jawab, aku yang jawab, Muhammad Rasulullah. Tidak boleh muridnya, aku yang menjawab semuanya. Lalu kemudian maka isyarat dari Syekhana Latif Al-Habib Muhsin al-Hindwan untuk membawanya ke dalam. Saat akan dibawa ke dalam, ada satu hijab, satu penghalang, dan penghalang itu yang menjaga 2 malaikat. 2 malaikat ini akan membuka hijabnya kecuali aku telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bawa akhwat ini ke gerbang Syekhana dan bilang, ini adalah muridku. Apakah benar ini adalah muridmu? Iya. Mana ikrarnya? Wallahi billahi tallahi, dia adalah muridku. Maka terbukalah hijabnya, perjumpaan akhwat ini dengan Syekhana pun terjadi. Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan bukan hanya di dunia saja, bahkan di alam barzakh pun kita pun ditunggunya, ditemaninya kita. Masih maukah kita untuk mencari guru lain? Masih maukah kita bertawajuh kepada orang lain? Sekalipun itu anaknya, sekalipun itu keluarganya, putus hubungan kita dengan guru Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan. Sama Habib kan darah dagingnya, tidak sama ya ikhwan akhwat, tidak sama. Orang yang bilang sama, maka dia itu tidak belajar tentang mereka. Orang yang bilang sama, dia tidak belajar tentang mereka. Oleh karenanya, jangan pernah mengganti berlian dengan batu biasa. Gurunda ini berliannya kita jaga, kita ajak. Setiap kali kita sedih, gurunda tidak ribut, gurunda tidak tenang. Kenapa? Setiap kali kita sedih, terbayang di pikiran kita Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan. Setiap kita sumpah, yang ada dalam pikiran kita Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan. Itu artinya apa? Artinya sang guru tidak mau melihat muridnya semuanya sedih. Bahkan kata gurunda, walaupun murid saya hanya Ustaz Jalal, saya layani.
Oleh karenanya jangan pernah mencari guru lain. Beb, saya rindu kepada Ustaz Habib Rabita obatnya. Habib saya rindu pada Ustaz Habib, datang ke Singkawang, ziarah ke sana. InsyaAllah kita akan menemukan semuanya. Habib saya ingin melihat semua putar, kumpulkan semua putar Ustaz. Kalian akan berjumpa dengan Habib Amin bin Muhsin. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Kita semuanya ingin nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mencabut nyawa kita adalah Al-Habib Amin bin Muhsin rahimahullah. Kata Gurunda, tergantung dari zikirnya. Kalau seandainya zikirnya banyak, maka sang guru akan dekat dengannya. Artinya bisa dipegang, syekhana dan juga syekhana ini bisa dipegang. Kalau sudah dipegang, tidak terasa sakitnya. Kalau yang nyakiti orang yang tidak terasa sakitnya. Dicubit, dipukul, diapakan, asal orang yang kita cinta yang ini tidak sakit. Hebat orang-orang yang kenal kepada Al-Habib Amin bin Muhsin. Oleh karena itu jangan capek-capek mencari guru lain. Jangan sudahlah aku ingin dengar tawajuhnya. Jangan. Kalian ikut dengan tawajuh yang lain, orang lain, anaknya, sahabatnya, maka putus hubunganmu dengan Al-Habib Amin bin Muhsin itu. Jangan pernah. Habib, saya tidak sengaja Habib pernah ikut tawajuhan, Habib pernah ikut talqinan orang lain, Habib. Anaknya Habib datang ke musala Al-Habib Amin bin Muhsin, minta maaf sana. InsyaAllah Al-Habib Amin bin Muhsin akan memaafkan semua kesalahan kita. Kalau memang tidak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Cuman yang saya pikirkan sampai sekarang, bagaimana sedihnya Al-Habib Amin bin Muhsin melihat anak-anaknya. Kita semua ini nanti di akhirat dipanggilnya bin Amin. Nanti kita semua ini yang masih di dalam tarikat Al-Habib Amin bin Muhsin, yang masih di dalamnya, nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Haji Galang bin Amin, Ahmad Ghazali bin Amin, Al-Azhari bin Amin, semuanya bin Amin. Kalau seandainya kita sudah keluar dari Al-Habib Amin bin Muhsin, bukan bin Amin lagi dipanggilnya, kembali lagi ke ayahnya, tak akan dipanggil oleh Al-Habib Amin bin Muhsin. Oleh karenanya, tetaplah di jalan ini hingga kita mati, tetap bersama Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan. Bagaimanapun keadaan kita, siapapun yang ngajak kita, siapapun yang akan menghancurkan kita, jangan pernah takut. Ingat, Gurunda tak akan pernah meninggalkan kita. Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan tak akan pernah meninggalkan kita. Sebut nama Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan, maka dia akan hadir. Sebut nama Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan dalam malammu, dalam siangmu, dalam pagimu, dalam engkau mau tidur, engkau bangun, engkau mau salat tahajud, sebut namanya, maka dia akan hadir. Apa kata Gurunda? Ku janjikan aku ada Gurunda. Di mana pun kita sebut namanya, Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan akan ada. Saya bicara seperti ini bukan sebagai seorang anak, melainkan kita sama-sama sebagai seorang murid. Saya murid Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan. Kita sama-sama sebagai seorang murid. Ayo kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan, kita kuatkan, kita ajak mereka tetap bersama Al-Habib Amin bin Muhsin. Yang mau, yang tidak mau, sudah. Kita jaga yang ada, kita jaga yang mau. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah istiqamahkan kita,
Semoga Allah mencintai kita, semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menetapkan hati kita di jalan ini bersama Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin dan juga Syekhana Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala didampingi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatus shalah.